날 스치는 그대의 옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요 알아버린 너의 나를 멈춰서 있지만 그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래 Stay with you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Alawiyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam beserta seluruh teman-teman saya yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan pendidikan. Langsung saja kita menuju ke ayat yang pertama, yaitu dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Nah, maksud dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada manusia apabila mereka itu memiliki iman dan ilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya di antara manusia yang lainnya. Sehingga iman dan ilmu ini sangatlah penting terutama bagi kita umat Islam yang beriman karena supaya bisa terhindar dari kejahilan. Orang-orang yang tidak memiliki iman dan ilmu itu derajatnya akan rendah. Bisa kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pembisnis. Seorang pembisnis apabila dia berbisnis berlandaskan dengan ilmu dan iman, maka bisnisnya akan berkembang dengan baik. Karena dia berlandaskan dengan kejujuran, amanah, bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain yaitu ada pada pejabat. Pejabat yang berlandaskan ilmu dan iman, mereka tidak akan korupsi, kemudian akan amanah dan juga jujur dan yang lainnya. Lalu pada guru yang mengajar dengan iman dan ilmu, mereka akan mengajar dengan ikhlas tentunya ketika mengajar selalu berlandaskan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu iman dan ilmu ini tidak dapat dipisahkan karena mereka itu saling berkaitan. Seseorang yang beriman maka dia akan berilmu juga. Tetapi seseorang yang berilmu dia harus memiliki iman. Karena apa? Karena supaya ilmunya ini dapat bermanfaat untuk orang lain sesuai dengan yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Yang artinya apabila telah dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman. Nah, kemudian mereka menjawab, akankah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh tetapi mereka tidak tahu. Maksud dari ayat ini yaitu apabila kita beriman itu harus berlandaskan dengan akal pikiran yang cerdas. Maksudnya itu, jadi kita itu tahu apa yang telah kita imani. Nah, seperti itu. Misalnya dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita ketika beliau mencari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika datang siang hari, kemudian beliau melihat matahari, beliau mengira itu adalah Tuhan. Kemudian ketika malam hari, matahari menghilang sehingga beliau mengatakan bahwa matahari bukanlah Tuhan. Kemudian ketika malam hari, beliau melihat bulan dan beliau mengira itu adalah Tuhan. Namun ketika siang hari, bulan itu menghilang sehingga beliau mengatakan bahwa bulan itu bukanlah Tuhan. Nah, pencarian ini terus berlanjut sampai beliau itu
melihat sesuatu yang dengan kekuatan besar, tetapi sebenarnya dia bukanlah Tuhan karena memiliki kekurangan. Menurut Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan adalah zat yang maha sempurna. Dia itu memiliki kekuasaan di atas segala-galanya dan tidak memiliki kekurangan. Nah, berdasarkan kisah tersebut, kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dapat menemukan keesaan Allah. Hal ini sudah tertera dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 75 sampai 76 dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 54 dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim ini. Bisa teman-teman cari nanti. Nah, dalam kisah tersebut dapat kita ambil pembelajaran bahwa peranan ilmu pengetahuan ini sangatlah penting. Nah, baik itu ilmu pengetahuan yang kepada keimanan atau keesaan kepada Allah maupun kepada rukun iman yang lainnya. Jadi kita itu harus mempelajari ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan tentang agama maupun tentang yang umum. Seperti contohnya ilmu pengetahuan mengenai akan datangnya hari kiamat. Itu kan sudah tertera di dalam Al-Quran. Kemudian para ilmuwan juga sudah memprediksi tentang akan hancurnya bumi ini. Nah, seperti itu. Jadi, tujuan kita mempelajari ilmu pengetahuan itu supaya agar kita bisa menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila kita memperhatikan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, di sana terdapat perintah maupun seruan mengenai kewajiban kita sebagai umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu, agar kita termasuk golongan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tahu, orang-orang yang paham, dan terhindar dari kejahilan maupun kebodohan. Nah, maksud dari mencari atau menuntut ilmu di sini yaitu kita berusaha untuk memperoleh segala macam ilmu dengan segala cara yang baik. Misalnya, dengan cara menanya, memperhatikan, melihat, mendengar, mempelajari, dan lain-lain. Nah, kewajiban menuntut ilmu ini sudah tertera di dalam Al-Hadis yang berbunyi, Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun setiap muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Nah, di sini maksud dari hadis tersebut yaitu kita sebagai umat muslim baik laki-laki maupun perempuan itu diwajibkan untuk menuntut atau mencari ilmu, terutama di sini konteksnya yaitu ilmu agama. Untuk ilmu umum juga boleh dipelajari, misalnya contohnya seperti ilmu sains, ilmu hukum, ilmu perdagangan, ilmu perbintangan, ilmu geografi, dan lain-lain. Tentunya ini akan sangat berguna bagi kita karena kita sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lainnya. Maka ilmu yang kita pelajari tentunya akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia serta dapat ikut mewujudkan atau memajukan dunia dalam batas-batas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tadi sudah saya jelaskan bahwa orang yang mencari ilmu ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi manusia yang lainnya. Nah, ini menandakan bahwa orang yang mencari ilmu memiliki hal yang istimewa. Terlebih mereka juga bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keistimewaan tersebut tidak hanya sebatas itu saja loh. Jadi barang siapa yang mencari ilmu dalam perjalanannya, maka Allah akan memberikan keberkahan pada setiap langkahnya. Hal ini tertera di dalam Al-Hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Yang artinya, barang siapa yang keluar rumah dalam keadaan mencari ilmu, maka ia termasuk fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah sampai ia kembali pulang. Nah, itu tadi pemaparan dari saya terkait hadis dan Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.